Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, para tulab wa talibat, para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas ilmu qaidah fiqhiyah atau qawaid fiqhiyah dengan menggunakan kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan membaca dan membahas kaidah yang berikutnya dari pembahasan kitab ini. Yang terakhir kita sudah membahas kaidah yang ketiga, yaitu kaidah al-'adah muhakkamah, dan sekarang masuk ke kaidah keempat, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir. Baik. Yang pertama akan dibahas tentu saja makna kaidah, nanti kemudian dalilnya apa, dan yang ketiga bagaimana penerapan kaidah tersebut dalam furu' fiqhiyah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-qa'idatur rabi'ah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ma'na al-qa'idah. Apa makna kaidah ini? Anna syari'atal islamiyata ja'at bil yusr wat takhfifi 'alal 'ibad. Syariat Islam itu adalah syariat yang mudah, yang ringan, yang Allah turunkan kepada hambanya. فَإِذَا حَصَلَ مَا يَشُقُّ عَلَى الْعِبَادِ وَيُدْخِلُ الْعَنَةَ عَلَيْهِمْ جَاءَ التَّيْسِيرُ وَالتَّخْفِيفُ عَلَيْهِمْ إِمَّا بِإِسْقَاطِهِ كُلِّهِ أَوْ بِتَسْهِيلِهِ عَلَيْهِمْ. Dari mana kita bisa tahu kalau Islam itu syariatnya mudah atau tidak berat bagi para pemeluknya? Faidha hasala, ketika terjadi sesuatu hal yang yashukku 'alal ibad, yang berat, ya, ketika ini harus dikerjakan oleh seorang hamba dan dia merasa berat untuk melaksanakannya, wa yudkhilul 'anat, ya, sama, al-'anat itu juga masyaqqah. Ketika ada sebuah perintah syariat kemudian seorang hamba tadi merasa berat untuk melakukannya, maka datanglah kemudahan, ja'at taisiru wal takhfif. Datanglah kemudahan dan keringanan yang diberikan syariat kepada mereka, bisa dengan dua bentuk. Pertama, imma bi isqatihi kulli. Nah, pertama bisa dengan menggugurkan seluruh kewajiban tersebut, atau bitashilihi alaihim. Bisa saja kewajiban tadi digugurkan secara utuh atau diringankan, ya, dimudahkan. Ya, contoh sederhananya, ya, kalau orang sholat tidak mampu berdiri, tetap wajib sholat, tapi bisa dengan cara duduk atau berbaring atau terlentang dan seterusnya. Seorang yang sedang safar dan tidak mampu untuk berpuasa, atau sedang sakit dan tidak mampu untuk berpuasa, maka gugur puasa pada hari itu seluruhnya. Ya, tidak wajib bagi dia berpuasa saat itu, dan bisa dia ganti di hari lain saat kondisinya sudah sehat atau saat dia sudah tidak lagi dalam keadaan safar. Aywa. Dan inilah, ya, yang sering saya katakan ketika mengisi pengajian, Islam itu agama yang mudah, tapi jangan kita memudah-mudahkannya. Ya, kita mengambil kemudahan dalam Islam itu sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi kita ikuti koridornya. Ya,
ketika syariat memberikan kemudahan, ya maka jika bisa kita ambil, kita ambil. Ya, ketika ada alasan atau uzur syar'i yang bisa kita ambil kemudahan tadi, maka kita ambil. Tapi jangan memudah-mudahkan Islam, yaitu sama-sama saja dengan mentaati syariat Islam yang sudah baku. Kemudian dalil kaidah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, kata Allah, Allah tidaklah menjadikan atas kalian itu dalam agama ini suatu kesulitan. Ya, Allah menginginkan kemudahan. Maka ayat-ayat berikutnya Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan bagi hambanya adalah kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ya. Karena dalam hadis Nabi itu ya, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Aku diutus dengan hanifiyati samhah, yaitu dengan agama yang samhah, sahlah, muyassarah, ya mudah. Ya. Makanya banyak orang yang masuk Islam karena pertama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan Islam itu syariatnya mudah. Ya, syariatnya mudah dan tidak memberatkan. Karena yang membuat syariat adalah Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu pencipta kita, dan Allah itu tahu ya kemampuan seorang hamba. Ketika Allah perintahkan sebuah syariat, sebuah taklif, maka Allah tahu bagaimana kemampuan seorang hamba tersebut. Ya, wala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan zakat, dan banyak perintah-perintah lain yang mana secara normal bisa dikerjakan oleh manusia, tidak berat. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang membuatnya berat, kesusahan, Allah berikan kemudahan dalam syariat, yaitu berupa rukhsah dalam agama. Kemudian bagaimana penerapan kaidah ini? Min tatbiqatil qaidah, qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala, qala al-ulama yatakharraju ala hadhihi al-qa'idah jami'u rukhasi syar'i wa takhfifatuhu. Dari kaidah ini bisa kita keluarkan seluruh rukhsah dalam syariat dan keringanan yang diberikan oleh syariat kepada kaum muslimin, ya. Kullu rukhasin tabni ala hadhihi al-qa'idah. Intinya semua rukhsah yang ada dalam syariat itu dibangun dari kaidah ini. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika ada kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Wa alam anna asbab at-takhfif fil ibadat wa ghairiha sab'ah. Beliau menjelaskan bahwasannya sebab-sebab takhfif, keringanan dan kemudahan rukhsah dalam syariat, dalam ibadah itu bisa ada 7 sebab. Sebabnya bisa ada 7, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Thumma dzakaraha wa hadha talkhisu ma dzakar. Kemudian beliau menyebutkan. Nah, Syekh Labib di sini meringkas, ya. Meringkas apa saja yang 7 itu, ya, dalam bentuk ringkasan. Pertama, as-safar. Nah, ini rukhsah yang pertama itu sebabnya gara-gara safar. Wa rukhasuhu hiya al-mashu 'ala al-khuffaini thalathat. Nah, contoh-contoh rukhsah dalam safar adalah mengusap khuf 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Ya, kita tahu safar itu ada 2. Safar tawil, safar jauh yang ditentukan oleh ulama itu 83 kilo ke atas. Ada yang namanya safar qarib atau qasir, safar dekat atau pendek, yang mana di bawah 83 kilo. Nah, untuk safar tawil itu rukhsahnya ada 4. Ada rukhsah khusus bagi orang yang safar tawil, 4. Yang pertama tadi mengusap khuf 3 hari 3 malam. Yang kedua adalah mengqasar salat
yang ketiga menjamak salat, dan yang keempat al-iftar fi Ramadan. Bolehnya berbuka di siang hari Ramadan ketika puasa. Ya, ini 4 rukhsah yang hanya khusus untuk safar tawil, safar jauh. Dan ada safar qasir, safar pendek. Ya, itu rukhsahnya juga ada 4. Pertama, at-tanafful ila ghairil qiblah. Bolehnya seseorang sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Ya, meskipun safarnya qasir, meskipun safarnya jarak cuma 20 kilo, 30 kilo naik kendaraan, boleh dia sholat sunnah tanpa menghadap kiblat. Yang kedua, aklul maitah lil muttar. Bolehnya makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat. Ya, ini boleh safar qasir. Ketika dia safar jarak pendek dan kelaparan, tidak menemukan apapun kecuali sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, maka boleh dia mengkonsumsinya. Yang ketiga, suqutul jum'ah, gugurnya kewajiban Jumat baginya. Ya, tidak wajib bagi dia untuk sholat Jumat meskipun safarnya pendek. Ya. Yang keempat, suqutul qada bit tayammum. Tidak wajibnya mengqadha. Ini sudah kita bahas dalam bab tayammum ya. Jadi kalau seseorang tayammum di tempat yang ghalibu fihi wujudul ma', artinya dia kalau tayamum di tempat mukimnya fil hadar, maka boleh dia tayamum ketika tidak mendapatkan air, tapi nanti kalau sudah menemukan air maka dia wajib mengqadha salatnya. Kenapa? Karena dia bertayamum di tempat yang umumnya ada air. Tapi kalau dia bertayamum di tempat yang umumnya tidak ada air, itu dikatakan ulama maksudnya ketika safar. Nah, safar di sini safarnya safar qasir. Tidak harus safar tawil. Maka saat itu dia boleh bertayamum dan tidak ada kewajiban mengqadha salat baginya ketika sudah menemukan air nantinya. Nah, di sini disebutkan sama Syekh Labib, as-safar wa rukhasuhu hiya al-mashu 'alal khuffaini thalathan. Mengusap khuf 3 hari 3 malam. Bagi orang musafir, ini safar tawil. Al-jam'u baina sholatain, menjamak 2 salat, asar sama zuhur, maghrib sama isya. Wa qasru sholatir rubaiyatil muaddah, mengqasar salat yang 4, yaitu qasar salat yang adaan, bukan qadaan. Wal iftar fi Ramadan wa tarkil jum'ah wa aklil maitah wa tanafful 'ala dabbah wa isqatul fardi bit tayammum war rukhasul arba al ula takhtassu bis safari tawil. Nah, itu tadi ya. Jadi rukhsah yang pertama, yang 4 pertama, mengusap khuf, menjamak, mengqasar dan berbuka di siang hari Ramadan, itu adalah safar yang khusus untuk safar jauh saja. Jadi hanya 4 rukhsah yang bisa diambil oleh orang yang melakukan safar jauh, hanya 4 saja dan tidak ada yang lain. Sisanya 4 yang terakhir itu untuk safar qasir. Dan safar qasir 4 tadi disebutkan di sini oleh Syekh Labib. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebab safar yang berikutnya, al-marad, yaitu sakit. Di antara rukhsah safar, di antara rukhsah karena sakit itu at-tayammum. At-tayammum ya, sudah kita bahas di dalam ya, al-imta' ya. Seseorang yang kalau dia dengan air itu malah memperlama sakitnya atau menghilangkan kemampuan fungsi anggota tubuh ya, atau yang lain ya, yang mana itu menjadi rukhsah tayammum. Was-salatu qa'idan, boleh dia salat dalam keadaan duduk. Ya, orang yang sudah tua renta, yang pinggangnya sakit atau yang habis kecelakaan tidak mampu berdiri, maka boleh duduk dan itu tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Kalau keadaannya uzur, ya, atau kalau sudah nggak bisa duduk maka bisa berbaring menghadap kanan atau kiri. Nggak bisa berbaring maka boleh terlentang, nggak bisa terlentang maka dengan isyarat kepala atau mata. Yang terakhir baru dengan hati. Wal jam'u baina sholataini ala qawli ikhtarahu al-Khattabi wan Nawawi wa huwa madhhabu Ahmad. Nah, bolehnya menjamak salat dalam keadaan sakit. Jadi dalam mazhab Syafi'i menjamak salat itu sebabnya yang mu'tamad hanya 2.
Yang pertama adalah sebab hujan, matar, yang kedua adalah karena safar. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada pendapat di dalamnya, dan ini pendapat yang diambil atau dipilih oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Khattabi, dan ternyata ini juga pendapat Imam Ahmad. Jadi menjamak ada 3 sebab menurut Imam An-Nawawi, selain hujan dan safar. Yang ketiga adalah karena sakit, boleh menjamak sholat. Selain 3 ini tidak boleh. Sebagaimana pernah ada yang menanyakan, boleh nggak menjamak sholat ketika lagi acara walimahan pengantin? Pengantin itu menjamak sholat karena nanti capek harus mau berwudu, nanti make upnya luntur lagi, merepotkan. Boleh nggak dia menjamak sholat? Nggak boleh. Jadi menjamak hanya 3 sebab itu saja. Yang 2 mu'tamad, yang 1 itu ghairu mu'tamad karena adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi itu mu'tamad dalam madhab Imam Ahmad. Wasuqutul jum'ah, gugurnya Jumat. Ya, bagi orang yang sakit tidak wajib Jumatan. Sah. Wal iftaru fi Ramadan, begitu juga boleh dia membatalkan puasa karena kondisinya yang sakit. Watsalits al-iqrah wa huwa yubihun nutqu bi kalimatil kufri. Ya, contoh yang sebab rukhsah yang ketiga adalah dipaksa atau pemaksaan. Contohnya apa? Bolehnya mengucapkan kata-kata kufur. Ya, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir yang masyhur ketika kedua orang tuanya Yasir dan Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal, ya, dan Abu Lahab, Abu Jahal kalau tidak salah, sampai mati, dan Sumayyah dikenal sebagai perempuan yang pertama syahid dalam Islam. Maka Ammar pun akhirnya terpaksa karena khawatir untuk disiksa dan dibunuh sebagaimana kedua orang tuanya. Ammar pun terpaksa mengucapkan kalimat kufur di hadapan orang-orang Quraisy. Hal itu dilaporkan ke Nabi dan Nabi mengatakan tidak masalah, dan turunlah ayat yang berkenaan tentang itu. Wasyurbul khamri, bolehnya minum khamar dalam keadaan terpaksa. Ya, misalnya dia diikat kemudian dicekcoki minuman keras oleh orang, maka ini dalam keadaan terpaksa. Wala yaqa'u talaqu man ukriha ala dzalik. Dan ketika seseorang dipaksa untuk mentalak, ya, dan paksaannya ini sebuah paksaan yang mengerikan, yang mana bisa membahayakan jiwanya atau merusak kehormatannya, maka dia ketika mengucapkan kalimat talak atas istrinya dalam keadaan terpaksa, maka itu tidak dianggap talaknya tidaklah jatuh. Baik. Poin yang keempat itu rukhsah karena sebab nisyan, lupa. Ya, nisyan itu adalah ghaflatul qalbi an amrin ma'lum. Jadi bedanya lupa dengan jahil. Kalau jahil itu betul-betul tidak tahu. Tapi kalau lupa, dia tahu permasalahannya, tapi ketika sedang dalam situasi tersebut dia lalai, lupa. Ya. Jadi ghaflatul qalbi, lalainya hati terhadap sesuatu yang diketahui. Ya. Maka lupa ini bisa menjadi salah satu sebab dari rukhsah. Wa huwa yusqitul itsma amma ad-dhaman fa fihi tafsil sayati. Jadi lupa ini memang menggugurkan dosa. Apa hadisnya? Astagfirullah, lupa saya. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, itu ya. Allah itu memaafkan hambaku. Allah memaafkan umat Muhammad itu kalau salah, al-khata' wan nisyan, lupa, dan yang dipaksa, wa mastukrihu alaih. Jadi lupa melakukan sebuah perbuatan dosa, larangan, itu menggugurkan dosa, tidak mendapatkan dosa pelakunya. Tetapi kalau doman, ganti rugi, itu ada tafsil, ya, ada rincian yang akan datang berikutnya. Jadi faman nasiya wajiban wajaba alaihi fi'luhu hina tadzakkurihi. Nah, kalau seseorang lupa mengerjakan perintah, maka apa konsekuensinya? Apakah gugur perintah tersebut? Ya enggak. Ya, akan tetapi wajib dia mengqadha'nya ketika ingat.
Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang lupa salat, ya, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Ya, barang siapa yang lupa salat sampai sudah keluar waktunya atau ketiduran, maka kafarahnya, gantinya adalah dia salat ketika dia ingat. Jadi tidak gugur. Memang lupa itu menggugurkan dosa, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Harus tetap dia qadha. Maka rinciannya di sini, ya, kalau kata Syekh Labib, qaidatun nisyan, kaidah dalam lupa itu al-ithmu marfu'un bisababin nisyan. Dosa itu terangkat gara-gara lupa. Ammal hukmu fi tafsil. Sedangkan hukumnya itu ada rincian. Al-hukmu fin nisyan, hukum dalam lupa, kalau dia taraka amron, lupa meninggalkan perintah, maka konsekuensinya adalah dia wajib mengerjakannya tatkala sudah ingat, sebagaimana hadis tadi yang sudah kita bacakan. Kedua, kalau dia lupa dan mengerjakan sesuatu yang haram, ya, dia lupa mengerjakan sesuatu yang haram. Ya, maksudnya dia mengerjakan yang diharamkan tapi karena lupa. Maka ada dua rincian. Idza kana yatarattabu alaihi talaf, kalau ketika dia mengerjakan sesuatu yang haram itu karena lupa dan itu mengakibatkan kerusakan, talaf, maka wajib dia dhaman, wajib dia ganti. Ya, seperti orang yang sedang ihram kan dilarang untuk mencukur rambut sebelum waktunya. Tapi kalau dia lupa dan cukur rambut atau motong kuku misalnya, ya, maka karena lupa, maka itu dimaafkan. Tidak dosa, cuman dia wajib bayar kafarat. Ya, wajib bayar diat nanti. Ya, wajib bayar diat. Kemudian kalau dia lupa dan mengerjakan sesuatu yang haram dan tidak ada di sana kerusakan yang diakibatkan olehnya, maka dia tidak mendapatkan dosa tentunya dan tidak ada kewajiban apapun atasnya. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang makan dan minum di siang Ramadan, kan nggak boleh tuh. Ya, makan minum di siang Ramadan nggak boleh. Tapi kalau dia makan dan minum di siang saat berpuasa Ramadan karena lupa, maka itu tidak berdosa dan puasanya sah dan tidak ada kewajiban apapun padanya selain melanjutkan puasanya. Tidak ada hal yang lain. Ya. Naam. Taib. Kemudian al-jahl. Ya, kemudian adalah al-jahl. Sebab rukhsah yang kelima adalah lupa. Nah, tadi bedanya antara lupa dengan jahil itu sudah kita kasih tahu tadi barusan. Fal jahil al-ma'dzuru bi jahlihi. Nah, yang dikasih uzur itu orang yang jahil ma'dzur. Siapa mereka orang jahil yang ma'dzur? Bi an aslama haditsan aw nasha'a fi bi'atin ba'idatin 'anil ulama. Pertama, dia baru masuk Islam. Seperti ada orang yang baru masuk Islam dan dia nggak tahu kalau khamar itu haram dalam Islam. Dia nggak tahu kalau zina itu haram dalam Islam. Itu betul nggak tahu karena dia baru masuk Islam. Nggak tahu dia. Nggak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa misalnya. Ya. Nggak tahu kalau sholat itu wajib misalnya. Ya, nggak tahu. Betul-betul nggak tahu karena dia selama ini hidup di lingkungan non-muslim. Maka itu jahil yang ma'dzur. Ya, yang kedua, jahil yang ma'dzur adalah orang yang hidup jauh dari peradaban, jauh dari ulama. Seperti orang yang tinggal di pelosok, orang badui yang tinggal di hutan yang tidak pernah tersentuh oleh dakwah. Ya. Mereka tidak tahu kewajiban-kewajiban syariat, maka orang seperti ini ma'dzur. Wa illam takun badiyah, meskipun tidak di lembah ya atau tidak di tempat terpencil. Pokoknya dia jauh tinggal dari ulama, tidak pernah tersentuh dakwah ke sana sehingga tidak tahu apa saja kewajiban dalam syariat.
Au kanatil mas'alatu mimma takhfa ala nadhairihi khuffifa anhu fala tabtulu salatuhu idza sajada lima yadhunnuhu sababan li sujudi sahwi wa laysa kadzalik. Atau dia tidak tahu kalau atau ada permasalahan yang memang tidak diketahui oleh orang banyak, oleh orang awam. Hanya diketahui oleh orang tertentu saja seperti para penuntut ilmu. Kan orang-orang awam itu kan nggak tahu, taunya Islam itu ya sholat, ngaji, ya puasa, ya taunya yang kerak-kerak luarnya aja, secara umum saja. Tapi secara permasalahan fikih mendetail itu nggak tahu dia. Maka orang seperti ini dimaafkan dan tidak batal sholatnya. Contohnya apa tadi? Orang yang melakukan sujud sahwi tanpa sebab. Ya, seperti dia tidak baca iftitah. Iftitah itu kan bukan rukun dan bukan juga sunnah muakkadah atau sunnah ab'ad. Lah, kalau dia melakukan sunnah hay'ah seperti iftitah, kan kalau meninggalkannya tidak disunahkan sujud sahwi, tidak disyariatkan sujud sahwi bahkan. Lah, kalau dia tidak baca iftitah, terus menjelang salam dia sujud sahwi, karena nggak tahu, dia kira kalau tidak baca iftitah itu tetap sujud sahwi, karena dia nggak tahu, maka sholatnya tetap sah. Karena dia tidak tahu hukumnya. Ya, tidak tahu hukumnya. Tapi kalau orang yang sudah tahu hukumnya dan ketika tidak membaca iftitah dia malah sujud sahwi sengaja dan tahu hukumnya itu tidak boleh, maka sholat orang seperti ini batal. Kenapa? Karena dia menambah gerakan sholat. Itu menambah 2 kali sujud lagi. Dan tidak boleh kita menambah gerakan sholat. Wala yabtulu shaumuhu idza ta'ata ba'dal muftirat jahlan, dan tidak batal puasanya kalau dia mengkonsumsi pembatal-pembatal puasa karena nggak tahu kalau itu membatalkan puasa. Seperti apa? Kaqutratil udhun 'alal madhab, seperti obat tetes telinga itu menurut mazhab Syafi'i yang mu'tamad membatalkan puasa. Yang mu'tamad ya itu membatalkan puasa. Tapi ada pendapat ulama Syafi'i yang lain seperti Imam Al-Ghazali, tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Wan nisyanu wal jahlu yusqitanil itsma lakinnahuma la yusqitanid dhaman. Itu tadi ya. Lupa dan jahil itu bisa menggugurkan dosa. Kayak tadi, orang makan dan minum karena lupa, enggak dosa. Ya. Orang minum khamr karena enggak tahu itu haram, enggak dosa. Tetapi tidak menggugurkan apa? Tidak menggugurkan ganti rugi. Contoh lain kan sudah dibahas dalam kitab Al-Imta itu ada khamr yang muhtaramah dan ghairu muhtaramah. Misal ada orang dia nggak tahu kalau khamr muhtaramah itu kan tidak boleh kita hancurkan, tidak boleh kita tumpahkan. Contohnya khamr orang non muslim, orang kafir. Itu khamr muhtaramah karena bagi mereka khamr itu halal. Tidak boleh kita hancurkan. Nah, ada orang punya teman non muslim, ketika pulang ke rumah, main ke rumah temannya, dilihat di kulkasnya ada khamr, dihancurkan sama dia. Dia tidak tahu kalau itu khamrnya jenis khamr muhtaramah yang tidak boleh kita hancurkan karena itu milik orang non muslim. Nah, dia nggak tahu atau lupa, dia pernah belajar tapi lupa, dihancurin sama dia, maka dia tidak berdosa karena melakukan pengrusakan terhadap harta orang lain atau benda orang milik orang lain, tapi dia wajib mengganti khamr tersebut karena itu khamr jenisnya khamr muhtaramah. Sudah kita bahas dalam kitab Al-Imta gitu ya, dalam pembahasan bagaimana mensucikan bagaimana mensucikan khamr ya, dalam akhir-akhir bab taharah. Wasadis al-usru wa umumul balwa. Kesulitan yang itu sudah menjadi sifat umumul balwa, yang sudah jamak terjadi di masyarakat, susah untuk dihindari. Fama amma bihil balwa wa syaqqal ihtirazu anhu. Nah, kalau itu sesuatu hal yang sudah jamak terjadi di masyarakat dan susah untuk kita hindari, al-ihtiraz itu al-ibtiad, susah untuk dihindari, fa innahu yu'fa anhu taisiran, maka dia bisa dimaafkan sebagai bentuk kemudahan taisir,
Walidha, oleh karena itu, afati syari'atu an yasirid dam fi thawbi wal badan. Nah, ini contohnya ini. Syariat memaafkan seseorang ketika sholat ada najis di tubuhnya atau di bajunya, dan itu najisnya sifatnya sedikit. Seperti ada darah yang menetes di bajunya sedikit, dimaafkan. Ya. Wa amma la yudrikuhu tarf, ini dia al-ma'fuwat atau najis-najis yang dimaafkan. Ya, atau yang tidak kelihatan oleh mata, seperti najis yang ada di kaki kecoa misalnya, atau najis yang ada di kaki lalat. Ya. Itu yang tidak, atau percikan kencing yang mengenai celana kita, yang mana itu ketika dilihat kok kayaknya nggak ada yang basah, itu kecil najisnya, tidak terlihat oleh mata normal. Atau kayak kita lagi musim hujan, naik motor, jalanan becek, nah terus kena cipratan air becek tersebut, ya itu susah kalau kita hindari, karena memang kita motor jalannya itu banyak yang bolong-bolong, mau nggak mau kita pasti keciprat, baik karena keciprat motor kita sendiri atau motor orang lain. Ini kan susah dihindari. Jadi kita nggak tahu apakah air yang di jalan itu adalah airnya suci atau sudah terkena najis, kita nggak tahu. Tapi seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari. Ya. Wa amma la yudriku tarful mu'tadil minan najasat wa an ma la nafsalahu sa'ilah fil ma. Dan juga terhadap bangkai yang dari hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Sebagaimana hadis ya. Kalau jatuh lalat dengan sendirinya terus mati dia di situ, nah kita cemplungin lagi, kemudian baru kita buang. Kenapa? Karena di satu sayapnya itu racun dan di sayap yang lain itu adalah obat dari racun tersebut. Kemudian sebab yang ketujuh dari rukhsah adalah an-naqs. An-naqs ini bahasa Indonesianya ya kurang gitu ya. Kurang. Tapi bukan maksudnya kurang di sini artinya negatif ya. Di sini kurang seperti maksudnya fasabiyu wal majnun ghairu mukallafin. Ya, tidak disebut, artinya sifat mukallafnya kurang gitu. Ya. Anak kecil itu disebut naqs. Kenapa kurang? Karena belum baligh. Ya. Wal majnun, orang gila. Kenapa disebut naqs, kurang? Kenapa? Karena tidak punya akal. Ya. Dan mereka tidak mukallaf, artinya tidak terkena kewajiban syariat. Kenapa? Linaqsihima, karena sifat kurang tadi yang dimiliki oleh mereka berdua. Yang ketiga siapa? Wal mar'ah, wanita. Lam tukallaf bikathirin mimma kullifa bihir rajul minal jum'ah. Wanita itu juga disebut sifatnya kurang, ya, dari sifat taklif. Makanya banyak taklif syar'i itu dibebankan laki-laki tapi tidak dibebankan kepada wanita. Bukan berarti ini diskriminasi, bukan, tapi memang begitulah aturan syariat. Wanita itu secara syariat itu diposisikan sama oleh syariat. Sama-sama berhak mendapatkan pahala ketika beramal, sama-sama berhak mendapatkan surganya Allah, ya, sama-sama berhak untuk diberikan hak dan kewajiban dan seterusnya. Tapi ada sifat naqs perempuan ini itu yang membuatnya tidak terkena kewajiban syariat sebagaimana laki-laki. Contohnya apa? Wanita tidak dibebankan Jumatan. Yang wajib Jumatan adalah laki-laki. Wanita tidak perlu Jumatan. Kemudian jihad. Wanita tidak dibebankan kewajiban jihad. Jihadnya perempuan itu kata Nabi bisa dengan haji atau umrah. Ya. Jadi memang tidak diberikan syariat di sini, tapi ada jatah syariat yang lain bagi wanita. Ya, kemudian daf'ul jizyah wa daf'il jizyah, tidak wajib bagi wanita membayar jizyah. Jadi kalau hidup di sebuah negara muslim dan ada orang kafir dhimmi di situ, nah
kafir zimmi yang tinggal di negeri muslimin tersebut wajib bayar jizyah. Ya, sebagaimana di masa dinasti zaman dulu. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada. Ya, Allahu a'lam. Wajib bayar jizyah. Nah, yang bayar jizyah siapa? Yaitu rojul, laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah baligh berakal. Sedangkan wanita, meskipun dia kaya raya, ya, dia kaya raya dan dia misalnya hidupnya sendiri, misalnya tidak punya suami, maka tidak ditarikin jizyah darinya. Pemerintah muslim tidak boleh menarik jizyah dari si wanita tersebut. Ya, karena yang bayar jizyah hanya rojul, laki-laki yang sudah baligh berakal. Wa tahammulil aql. Ya. Ini wa tahammul al-uql. Ya, ini kasusnya kalau dalam pembunuhan qatlul khata', yaitu dalam bab jinayat. Kalau jadi kan pembunuhan itu ada 3 macam. Ada qatlul amdul udwan, ada qatlul syibul amdi, dan qatlul khata'. Kalau qatlul khata' dan qatlul syibul amdi itu yang membayar denda. Jadi tidak ada qisas dalam qatlul khata' dan qatlul syibul amd. Itu hanya bayar denda. Dan denda yang dibayarkan diambil dari mana? Diambil dari aqilah. Siapa aqilah? Yaitu asabah selain ayah dan anak. Jadi saudara laki-laki dan paman dan juga anak paman. Nah, jadi yang diambil, yang membayar diat karena pembunuhan tidak sengaja atau syibul amd, itu yang membayar adalah asabah dari pihak laki-laki. Wanita atau saudara wanita, kakak perempuan atau tante itu tidak diminta syariat untuk membayar diat tersebut, diat qatlul khata'. Wa yajuzu laha lubsul hariri wadh-dhahab bi khilafir rajul. Nah, wanita boleh menggunakan pakaian dari sutra. Ya, boleh menggunakan perhiasan emas. Tidak bagi laki-laki. Jadi inilah maksudnya sifat naqs itu. Jadi ada tiga kelompok di sini yang disebut sifat naqs. Pertama anak kecil, yang kedua orang gila, dan yang ketiga adalah wanita. Yang mana hal tersebut membuat mereka tidak terkena taklif syar'i. Ya, sebagaimana yang diwajibkan oleh orang yang sudah mukallaf atau bagi laki-laki. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu cukup sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kaidah kelima di pertemuan selanjutnya, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah baca. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.